Oke, selamat siang ya. Jadi ini lampu mobil Toyota Race ya. Ini tipe GR. Fog lamp-nya ini masih lampu biasa ya, menggunakan halogen. Kalau headlamp-nya sudah menggunakan LED dan ini payah banget lampunya. Ya, saya ngomong apa adanya, jujur terus terang. Payah banget, dan saya juga udah banyak menerima customer bahwa lampunya ini payah ya untuk LED-nya, walaupun dia sudah LED, sudah ada DRL-nya, tapi payah banget ya. Lampunya nggak terang. Nah, kebetulan di fog lamp-nya masih menggunakan halogen, kita maksimalkan saja di fog lamp-nya ya. Saya rekomendasi pakai tipe CL3, jadi buat Anda yang mau bisa pakai CL3. Oke, gimana cara pasangnya? Kita akan bahas sedikit ya. Jadi kita akan masang fog lamp-nya dari belakang ya. Dari belakang ya. Gimana dari belakangnya itu? Dari sini nih, dari apa? Dari fender samping ya, bukanya ya. Jadi nggak usah dari apa? Bongkar-bongkar bumper. Jadi kita caranya ya. Jadi ini kita membahas cara pasangnya. Untuk contohnya kali ini adalah untuk race atau untuk mobil lain. Jadi dari fender samping ya, kita akan coba. Nah, ini kameranya akan kita taruh di sini ya. Nah, kita akan coba buka ya. Jadi cara pasangnya adalah dengan membuka fender dari samping ya. Nah, sebelumnya adalah kita harus geserkan posisi setir dulu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau Anda mau masang fog lamp, jangan lupa setirnya itu untuk yang sebelah kanan adalah Anda buang ke kiri maksimum. Sudah dibuang ke kiri maksimum, di sini ada ripet-ripetnya ya, paku ripet atau baut. Ada ripet-ripetnya nih. Nah, ripet-ripetnya tinggal dicongkel aja. Sudah dicongkel, ini bisa kebuka, baru kita ganti fog lamp-nya ya. Nah, ini ada paku ripetnya. Saya nggak bisa satu tangan, jadi ini handphonenya saya taruh saja ya. Kita coba buka dulu ya. Nah, ini paku ripetnya sudah terbuka, cuma modal pakai obeng minus aja. Ya, ini paku ripetnya selesai, sudah dibuka paku ripetnya. Kita tinggal congkel supaya ininya bisa keluar. Ush. Agak sulit ya, satu tangan, dua tangan deh. Atau kalau enggak saya stop dulu ya videonya, nanti kita lanjut. Ya, ini paku ripetnya udah kita buka. Nah, udah kita buka, tinggal kita intip di dalam, kelihatan nggak tuh. Nah, kita sistemnya namanya sistem ngobok ya. Selalu saya bilang kalau masang fog lamp itu sistem ngobok. Nanti kita akan bahas di meja ya. Jadi kita harus tangan masuk, kita buka dari sini, tangan masuk. Nah, sistemnya ngobok. Nah, makanya untuk itu kita perlu LED yang PNP adjustable on the spot. Jadi supaya gampang. Nah, makanya saya rekomendasi tipe JL3
atau pakai tipe Cree double Cooper atau tipe JL. Nanti kita akan bahas di meja ya. Nah, kita akan bongkar dulu pemasangannya ini, nanti kita lanjut lagi ya. Nah, ini kita udah copotin ya. Kalau ini lampu orinya Osram H16 ya. Nah, ini lampu JL3-nya ya. Jadi pemasangan tinggal PNP, tinggal colok soket aja. Nah, ini adjustable nanti kita akan jelaskan di meja, tapi kita pasang dulu di mobil cara pemasangannya ya, di mobil Toyota Race ini. Nah, ini bisa Anda praktekkan juga di mobil-mobil lain, sama masangnya adalah dari fender samping. Ya, dari fender samping, jadi Anda ngeraba-ngeraba, sistem ngobok yang selalu saya bilang kalau di YouTube ya, di meja. Nah, ini penting. Yang penting adalah kita pasang dulu, nanti saya jelaskan ya. Oke, kita skip dulu ya, karena nggak ada yang megangin kamera. Nah, ini udah selesai kita pasang ya. Jangan lupa kalau masang ini tuh wajib vertikal ya, wajib vertikal. Kenapa harus vertikal? Karena itulah yang terbaik ya. Jadi wajib vertikal, tegak lurus, arahnya jam 12 atau jam 6 ya. Pokoknya vertikal lah, kelihatan nggak tuh di video ya, wajib vertikal. Dan Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah dengan diputar. Nah, ini kalau kita putar nih ya, nanti kita akan praktekkan juga di meja biar lebih gampang. Tangan saya susah masuk nih, tapi maksudnya adalah kita bisa putar ya, kita bisa bolak-balik jam 6, jam 12, yang penting adalah tegak lurus ya. Sebentar, tangan saya susah masuk. Nah, yang dimaksud tangan ini saya susah masuk nih. Yang dimaksud adjustable adalah ininya supaya bisa diputar begini ya, on the spot. Jadi Anda bisa langsung setting tanpa perlu Anda copot pasang lagi karena dia tidak memakai baut ya. Jadi Anda bisa menaruh vertikalnya begini. Ini pun vertikal, tetapi kalau begini chip kuning di atas, atau Anda bisa menaruh begini. Jadi makanya ini LED enak sekali, adjustable on the spot ya. Yang benar adalah vertikal. Anda mau memasang horizontal juga boleh, tetapi jangan miring begini ya. Vertikal yang udah paling benar ya. Jadi makanya saya bilang selalu kenapa ini LED enak sekali, on the spot ya, on the spot. Jadi Anda bisa setting langsung di mobilnya tanpa perlu Anda bongkar pasang lagi atau tanpa perlu Anda oprek-oprek karena dia tidak menggunakan baut ya. Semua dari samping ya. Pemasangannya jadi boleh dibilang plug and play, tinggal colok soket, selesai tinggal colok soket. Nah, satu hal lagi ya, lampu mobil Toyota atau mobil apapun bawaan pabrik adalah terlalu pendek sorotan lampunya. Nah, kita akan mencoba dinaikkan, bagaimana caranya. Nah, kita akan ajari ya. Sebentar saya ambil spidol dulu, kita skip dulu ya. Kita lanjut ya. Jadi ini modal spidol aja, spidol marker ya nih. Jadi modal spidol, di sini ada setelan lampu ya. Ada setelan lampu. Mungkin kalau di sini nggak terlalu jelas, nanti kita akan di meja kita akan praktekin. Agak sulit ya, karena nggak kelihatan ngobok. Jadi pokoknya di situ tuh ada gerigi ya, setelan lampu. Sebentar, coba kita akan buka dulu ininya. Lebih enak memang kerja 2 orang ya, atau megangin kamera. Nah, di situ tuh ada gerigi tuh, kelihatan nggak tuh? Ada gerigi segitiga yang putih ya. Nah, gerigi itu yang ada roda-roda gigi. Nah, roda-roda gigi itu yang kita harus putar. Itu adalah setelan lampu. Nah, setelan lampu itu kita bisa tancap obeng dari bawah atau kita putar pakai tangan langsung. Nah, itu harus ditandain. Nah, sebentar saya tandain dulu ya, menggunakan spidol. Tuh. Nah, ini pakai spidol ya, kita tandain dulu gerigi itu. Jadi kita tahu patokannya itu berapa. Jadi kita bisa men-setting ini, tahu patokan tinggi rendahnya, atau dengan nanti langsung kita praktek ke depan tembok hasil outputnya ya.
Jadi, nah itu udah kita tandain tuh ya. Kita sudah spidolin. Nah, itu wajib diputar. Wajib diputar. Eh, Kenapa kita perlu tandain? Jadi saya tahu naiknya berapa putaran. Nah, standarnya mobil-mobil di Indonesia atau menurut pengalaman saya adalah 4 kali putaran. Ya, 4 kali putaran supaya dia sinarnya lebih naik. Kenapa kita harus naikin? Karena fog lamp asli bawaan pabrik itu jarak sorotnya cuma 1-2 meter ke depan tembok, ya, ke jalan maksudnya, bukan ke depan tembok, ya. Jadi kita harus naikkan supaya fog lamp-nya itu bisa membantu headlamp. Kenapa bisa membantu headlamp? Karena headlamp-nya payah. Ya, kenapa saya bilang payah? Nggak kelihatan apa-apa, bro. Ya, payah banget gitu ya. Nah, itu harus diputar. Nanti kita akan jelaskan lagi, praktekin di meja ya, supaya lebih jelas karena saya nggak ada yang megangin kamera, jadi agak lebih ribet nih, sulit ya. Jadi itu kita harus putar. Putarnya kemana? Putarnya searah jarum jam, dilihat dari bawah. Jadi kalau kalau dilihat begini, kondisinya begini, berarti dia harus diputar ke kanan ya, ke kanan. Oke ya, sekarang kita demokan di atas meja ya, setelah kita pasang di mobil. Mobilnya adalah sebagai contoh Toyota Race ya. Jadi cara pemasangan fog lamp itu dari samping, dari fender di samping kita sistemnya adalah ngobok ya. Bolam asli bawaan mobil adalah tipe H16 ya. Jadi mobil-mobil zaman sekarang Toyota, Honda, Suzuki itu semua menggunakan fog lamp H16 ya. Di tahun 2021 ini H16. Kalau di tahun-tahun sebelumnya ada yang tipe H11 ya, H11 atau H8. Nah, fog lamp ini ya, ini yang bisa membantu Anda untuk membantu lebih terang. Kenapa? Karena mobil-mobil zaman sekarang kan headlampnya sudah aslinya bawaan pabrik menggunakan LED, seperti Toyota Avanza yang sebelum yang terbaru ya, juga sudah headlampnya menggunakan LED, seperti Alia ya, Calya atau Sigra juga kan sudah menggunakan LED. Nah, seperti Rasterios, seperti Toyota Race, seperti Innova Reborn yang tipe-tipe tertinggi. Nah, itu banyak yang mengeluh tidak terang ya. Walaupun headlampnya sudah menggunakan LED atau sudah menggunakan proyektor LED, masih banyak yang mengeluhkan belum terang. Atau seperti Mitsubishi Expander juga sama, headlampnya sudah pakai LED, tapi masih banyak yang mengeluhkan kurang terang. Nah, salah satu cara adalah memanfaatkan fog lamp-nya. Fog lamp-nya kebanyakan masih menggunakan halogen, tetapi kalau sudah menggunakan LED, gantilah yang rumahnya masih menggunakan halogen. Jadi kita bisa maksimalkan di situ. Contohnya Toyota Innova Reborn yang tipe V, Anda bisa membeli rumah fog lamp tipe G untuk menggunakan fog lamp LED JL3 ini. Karena Anda beli LED ini saya jamin akan lebih terang dan membantu penerangan Anda di malam hari. Karena saya sendiri mengalami ya, di Toyota Race itu saya beli buat istri saya. Istri saya sendiri aja yang orang yang nggak terlalu mengerti atau bagaimana, dia bilang kok lampunya gelap banget ya. Ini kasus banyak sekali ya di mobil-mobil baru yang walaupun sudah LED tetapi banyak yang mengeluh tidak terang. Nah, ini salah satu solusinya ya. Jadi solusinya adalah ya seperti yang tadi barusan saya lakukan, adalah mengganti fog lamp-nya dengan bohlam LED yang terang. Ya, tipenya saya rekomendasi adalah tipe JL3, bohlamnya seperti ini. Bohlam ini full adjustable ya. Spesifikasinya sangat tinggi, ini bohlam 30 watt. Nah, bohlam asli standar bawaan mobil adalah halogen H16. Ya, halogen H16. Nah, halogen H16 ini 19 watt. Nah, JL3 ini adalah 30 watt ya. Nah, banyak yang menyaksikan atau banyak juga yang meragukan, Pak, bisa meleleh tidak, Pak? Tidak sesuai spesifikasi, ini 30 watt itu 19 watt. Saya jamin tidak masalah. Karena kenapa? Mobil saya sendiri pun pakai. Ya. Sebelum Toyota Race saya pakai juga, mobil saya sebelum-sebelumnya saya sudah pakai Toyota Avanza saya, Mitsubishi Expander, Kijang Innova juga saya pakai, belum pernah ada masalah. Jadi tidak perlu takut bahwa bisa membuat meleleh. Kalau Anda memakai HID, iya rumah fog lamp bisa meleleh. Contohnya ini bekas dipasang di HID. Ya, mikanya meleleh dan di bagian atas kromannya butek. Ya. Tetapi kalau Anda memakai lampu LED ini saya jamin tidak bakal meleleh. Bohlam ini 30 watt real.
ya, tidak meleleh. Kalau Anda menggunakan yang 40 watt ke atas, kemungkinan bisa meleleh. Tetapi kalau 30 watt, so far so good, ya. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, bohlam ini bisa menghasilkan 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. Putih, putih kuning, kuning. Putihnya adalah 6000 Kelvin, putih kuningnya 4300 Kelvin, kuningnya adalah 3000 Kelvin. Kapan Anda pakai warna putihnya? Pada saat jalanan biasa. Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Jika Anda ketemu jalanan basah sehabis hujan. Kuningnya Anda pakai pada saat hujan atau kabut. Intinya seperti itu. Nah, Anda sudah lihat pemasangan tadi sangat mudah sebenarnya, tinggal buka dari fender samping, jadi bukan sistem copot bumper atau segala macam. Nah, Anda harus membeli LED yang adjustable. Dalam arti adjustable itu adalah adjustable-nya on the spot. Jadi enak sekali on the spot ini. Jadi Anda tinggal men-setting putar-putar langsung dengan sistem ngobok, ya. Jadi LED ini sangat-sangat adjustable, sangat-sangat enak, sangat-sangat PNP, dan tinggal colok soket, tidak meribetkan Anda, ya. Saya bilang kenapa tidak meribetkan Anda, tinggal colok soket selesai. Anda tidak perlu mengikat-ikat drivernya. Pas pada saat posisi setting, Anda tidak perlu menggunakan obeng atau menggunakan kunci L untuk diputar-putar di sininya, ya. Karena ini adjustable-nya on the spot, enak sekali gitu ya. Jadi Anda tinggal putar, tinggal kobok masuk tangannya, Anda mau bagaimana kan bisa. Anda mau pemasangan begini bisa, atau Anda mau dibalik pun bisa. Nah, ini ada tujuannya. Jika Anda taruh chip kuning di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Nah, LED ini bisa dibalik. Chip putihnya Anda taruh di bawah, sorotan putih akan lebih jauh. Jadi makanya ini LED sangat-sangat saya rekomendasi untuk Anda, orang awam pun bisa, ya. Pemasangan sangat PNP, tidak menyusahkan Anda. Dan ini tinggal colok soket, jadi tidak ada driver yang Anda perlu ikat. Kalau Anda ada driver, Anda tidak ikat, dia akan menggelantung. Karena driver itu kan kotak, dia berat, dia akan menggantung. Ada momen, mobil bergerak, jalanan rusak, akan goyang-goyang. Nah, lama-kelamaan di sininya akan kalah. Ya, akan kalah. Apalagi ininya belum dirajut oleh nilon. Ya, akan kalah di sini. Makanya nanti kenapa pas pada saat jalanan rusak, lampunya goyang-goyang kok, kadang-kadang mati, kadang-kadang nyala. Nah, di situ permasalahannya. Nah, LED ini tidak ada driver dan ini sudah dirajut oleh nilon. Jadi tinggal colok soket, selesai. Jadi benar-benar plug and play. Ya, soal penyetelan adjustable-nya ini tidak perlu menggunakan obeng, tidak perlu menggunakan kunci L. Jadi tidak ada part-part yang bakal hilang atau jatuh bautnya. Ya, jadi sangat-sangat enak. Ya, dengan sistem kobok. Saya tidak merekomendasikan Anda buka bumper. Kenapa? Karena kalau mobil zaman sekarang bumper dibuka pasti tidak bakal rapet. Ya, saya ngomong apa adanya, to the point. Mobil baru pun Anda lihat di forum race, semua bilang renggang. Posisi bumper dengan fender renggang. Ya. Expander pun begitu. Saya pemakai expander. Kalau sudah dibuka pasti tidak bakal bisa rapet. Jadi saya paling anti untuk membuka yang namanya bumper. Jadi pasangnya PNP saja. Jadi tidak merusak klip-klipan bumper, ya, seperti itu. Jadi makanya LED ini sangat-sangat mantap untuk Anda yang orang-orang awam pun sekalipun bisa pasang, ya. Jadi sangat-sangat adjustable. Sangat-sangat adjustable, sangat-sangat PNP, ya. Jadi tanpa perlu alat-alat khusus, Anda cukup pakai obeng minus untuk membuka klipan, terus Anda pakai tangan Anda buka fendernya, tangan masuk. Jadi sistem ngobok yang selalu saya bilang, ya. Pemasangan sangat PNP. Nah, soal setting tinggi rendah. Kenapa perlu di setting tinggi rendahnya? Jadi Anda harus paham dulu. Penyetingan ada dua macam. Penyetingan tinggi rendah dengan penyetingan bohlam. Penyetingan bohlam itu Anda harus posisikan dia adalah vertikal. Itu aja. Vertikal, tegak lurus, jangan miring begini, jangan miring. Anda mau mencoba horizontal boleh, tapi saya tidak rekomen. Yang benar adalah vertikal, tegak lurus pokoknya. Ya, vertikal tegak lurus seperti ini. Nah, vertikal tegak lurus seperti ini, Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah dengan diputar. Jadi vertikal itu bisa vertikal begini atau vertikal begini. Nah, bedanya di mana? Di sini ada chip kuning, di sini ada chip putih. Jadi kalau Anda taruh begini, artinya chip kuningnya di bawah. Kalau Anda taruh begini, artinya chip putihnya di bawah. Nah, itu hasilnya akan berbeda di outputnya. Kalau chip putih di bawah, sorotan putih akan lebih jauh.
Kalau chip kuningnya yang di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Saya rekomendasi chip kuning di bawah. Seperti itu. Jadi itu masalah settingan. Ya. Selain itu, bolam ini bisa ditarik maju, didorong mundur. Jadi ini bolam agak bisa didorong mundur, tarik mundur atau didorong maju. Efeknya di mana? Hasil outputnya. Saya rekomendasi dorong mundur. Dorong maju, sorry. Anda mau tarik mundur bisa, Anda bisa lihat juga outputnya, berbedanya di mana. Jadi sangat-sangat adjustable, sangat-sangat enak gitu loh. Karena ada orang yang sifatnya ya udah terima beres aja, tapi ada orang yang demen ngoprek. Nah, kalau Anda yang demen ngoprek, ya Anda bisa mainkan ini. Ya, kenapa? Karena saya sendiri memantau forum Toyota Race misalnya di Facebook. Ada orang yang demen ngoprek-ngoprek karena dia ada turbo lag. Mobil Toyota Race ada 1000 cc 3 silinder menggunakan turbo, ada turbo lag, ada yang memanipulasi atau ada yang demen ngoprek-ngoprek turbo lag-nya itu dihilang-hilangkan, atau ada yang demen pasang blow off segala macam. Tapi ada orang yang udahlah yang penting mobil gua ngegelinding. Nah, macam-macam. Nah, tapi kalau Anda demen yang ngoprek LED, ini sangat-sangat enak memenuhi kebutuhan Anda untuk yang demen ngoprek. Gitu ya. Tapi kalau Anda yang tidak demen ngoprek, Anda tinggal dorong maju aja, selesai, ya. Devalut artinya seperti itu. Ya, jadi paham ya. Jadi ada 2 buah setelan bohlamnya sendiri dengan setelan tinggi rendah dari rumah fog lamp. Ya, ini rumah fog lampnya sebenarnya ini ada bracketnya, tetapi di sini tidak ada bracketnya. Nah, kita akan mengganti perumpamaan atau contohnya dengan punya fog lamp expander. Jadi rumah fog lamp expander itu adalah ini, ya, sama seperti ini. Ya, tetapi ini masih ada bracketnya. Nah, ini bracket ini adalah yang dibautkan ke bumper mobil Anda. Jadi inilah yang megang. Ya, yang megang supaya fog lamp-nya bisa duduk di bumper dengan benar. Ya, seperti itu. Nah, ini masih ada bracketnya. Nah, bracket ini terhadap rumah fog lamp ada namanya setelan lampu. Nah, itu yang tadi saya gambar menggunakan spidol. Jadi selalu di rumah fog lamp itu original bawaan pabrik itu ada setelan. Nah, setelan ini itu adalah seperti ini. Kebetulan ini punya expander adalah mereknya Valeo, tetapi kalau di Toyota biasanya pakai Stanley atau Koito. Nah, ada setelan begini. Setelan begini biasanya dimasukkan obeng dari bawah bumper. Ya, obeng kembang. Tapi sorry di sini tidak ada obeng kembang, jadi kita umpamakan pakai obeng minus. Jadi ini Anda bisa colokin nih pakai obeng kembang dari bawah. Tetapi kalau Anda tidak mau colokin obeng kembang dari bawah, Anda dari fender, Anda bisa tuh, Anda lihat ini. Anda putar pakai tangan. Nah, puternya seberapa banyak? Karena bawaan pabrik, jujur terus terang, fog lamp itu terlalu pendek. Jadi sorotannya cuma 1-2 meter di depan bumper mobil Anda. Jadi kurang tingginya. Kita kan lampu mobil asli bawaan pabriknya sudah tidak terang. Headlampnya sudah LED tapi tidak terang. Nah, Anda memodifikasi tentu tujuannya adalah supaya terang. Ya, tetapi masih ada aja orang yang membantah bilang, wah lu ilegal bro, lu udah 16 tahun main lampu, masa lu nggak tahu nyalain fog lamp itu ilegal. Ya, sekarang kalau pernyataan itu menyalakan fog lamp itu ilegal, lebih safety mana daripada Anda nggak kelihatan. Ya, lebih baik Anda nyalakan. Ya, Anda masuk lubang mobilnya, ban Anda pecah, pelek Anda peyang, yang rugi siapa ya? Anda sendiri. Anda nabrak orang atau Anda nabrak nggak kelihatan, gara-gara nggak kelihatan yang rugi kan Anda sendiri. Mau nggak mau ya Anda nyalakan aja, gitu ya. Jadi jangan membantah soal wah ilegal atau bagaimana. Lagian mobil zaman sekarang ini fog lamp sebenarnya juga bukan namanya fog lamp, sebenarnya lampu bawah, ya. Lampu dekat, lampu bawah. Kenapa fog lamp? Bukan fog lamp saya bilang. Karena kalau fog lamp namanya fog itu adalah kabut. Seharusnya bolamnya dari pabrik itu dikasih adalah 3000 Kelvin warna kuning. Kenapa hanya dikasih bolam standar? Dan mobil-mobil mewah, misalnya seperti Toyota Foxy, seperti Toyota Innova Reborn yang versi atas, seperti Alphard, mengapa bawaan pabriknya sudah dikasih LED? Tetapi LED-nya bukan warna putih, bukan warna kuning, tetapi dikasih default warna putih. Apakah warna putih bisa tembus kabut? Tidak mungkin. Jadi sebenarnya lampu itu bukan lampu fog lamp sebenarnya. Ya, bukan lampu kabut, tetapi lampu yang membantu penerangan Anda. Tetapi memang banyak istilahnya ya lampu itu disebutnya fog lamp, tapi sebenarnya kalau menurut saya bukan, ya. Seperti itu. Anda boleh berdebat, silakan, tapi intinya adalah ini ditujukan untuk Anda yang merasa nggak terang. Anda sudah beli mobil mahal tapi lampu nggak terang, Anda modifikasilah, bawa ke saya, ke Juragan Lampu.
Sama seperti Anda baru beli mobil, audionya suaranya kayak kaleng kerupuk, ya Anda bawa ke tukang audio lah, Anda upgrade ya, pasang 3-way, pasang 2-way, pasang DSP, pasang prosesor segala macam. Nah, kalau Anda mempunyai solusi permasalahan lampu, ya Anda bawa ke juragan lampu, Anda konsultasikan ke saya kasih solusi. Ya, seperti itu. Jadi tidak usah membantah. Nah, seperti saya merasa di bawah RPM 2000 mesinnya lemot, tapi kalau udah 2000 ke atas sudah boost, mobil kencang. Nah, saya mau mengakali di bawah 2000 bagaimana supaya kencang ya. Tentu saya datang ke performan, bengkel performan. Contohnya kalau di Jakarta ya saya bawa ke si Rev Engineering atau ke bawa ke Sigma Speed, si Soleh, Pak Soleh atau kemana gitu kan, seperti itu. Nah, kalau Anda mempunyai masalah lampu ya Anda konsultasi ke saya gitu ya. Jadi permasalahannya adalah rumah fog lamp standar biasanya dibuat devalue dari pabrik terlalu rendah. Nah, Anda harus menaikkan setelannya. Jadi sudah mengganti bolamnya, Anda naikkan sedikit. Nah, cara menaikkannya bagaimana untuk Anda orang yang awam? Nah, saran saya ya, Anda spidolin. Anda spidolin ya, di sini nih. Kebetulan ininya warna hitam, kita pakai spidol silver atau putih. Tetapi kalau ininya Anda putih, Anda pakai spidol hitam. Nah, Anda spidolin, Anda putar 3 sampai 4 kali supaya lebih tinggi. Ya, saran saya seperti itu, 3 sampai 4 kali Anda putar supaya lebih tinggi. Supaya lebih tinggi, supaya outputnya 1:1, jadi bisa menggantikan headlamp Anda. Jadi Anda tidak perlu menyalakan headlamp, Anda pakai fog lamp aja sudah cukup. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena mobil saya sebelum-sebelumnya saya aplikasikan seperti itu. Ya, Anda tinggikan. Ya, ini Anda tandain, Anda selalu putar ke arah kanan atau Anda putar menggulung supaya dia naik. Ya, saya hanya mencontohkan aja, tapi Anda garisin supaya Anda tahu, oh 1 kali putaran, oh 2 kali putaran, oh 3 kali putaran, 4 kali putaran. Anda sudah 4 kali putaran, Anda bisa praktek jalan di lapangan atau di komplek rumah Anda. Kalau sudah merasa sudah oke, ya sudah. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, Anda parkir di depan mobil Anda parkir di depan tembok garasi, ada tembok, Anda lihat kanan kiri sama nggak tingginya. Jadi Anda harus putar sama 4 kali. Sebelah kiri 4 kali, sebelah kanan juga 4 kali. Kalau sebelah kiri 3 kali, sebelah kanan juga 3 kali. Nah, sebagai hasil akhir Anda sorotkan mobilnya ke depan tembok, lihat sinarnya sudah cukup atau belum. Ya, seperti itu. Itu saran dari saya. Jadi Anda sudah memasang fog lamp-nya, Anda tinggikan ya. Jadi ada 2 adjustable. Sebenarnya ini nggak ribet. Jadi Anda tidak perlu, saya ribet Pak ya. Ini tuh sebenarnya enggak ya. Cuman mungkin Anda belum biasa saja, mungkin berasa ribet, tapi mestinya nggak ribet ya. Karena nyetel begini gampang banget kok ya. Cuman memang posisinya adalah di fender, jadi Anda sistemnya ngobok seperti itu. Ya. Jadi itu tips dari saya untuk memasang fog lamp ya JL3. Nanti saya akan kasih tahu ada bolam apa lagi selain JL3, apa sih keunggulan dan kelemahan dan kelebihannya. Nah, video kali ini adalah soal membahas teknis pemasangannya dan cara penyetingannya. Ya, penyetingannya adalah Anda harus tinggikan 3 sampai 4 kali putaran, itu saran saya supaya outputnya bisa menggantikan headlamp. Ya, jadi Anda jalan nggak usah pakai headlamp, Anda pakai fog lamp aja udah terang banget, Bro. Sudah lebar, sudah terang, sudah padat. Anda tambah headlampnya, tambah lebih padat lagi. Ya, itu yang kita mau. Supaya ya kelihatan jalanan. Jangan menyalakan kaca film juga. Kaca film memang merupakan salah satu faktor pencetus menjadi tidak terang. Tapi contohnya mobil saya Toyota Race itu kaca film asli bawaan dari pabrik loh. Ya, dari pabrik dari Toyota loh. Itu dari menggunakan merek 3M ya, kalau nggak salah sih 40% apa 20%, saya nggak tahu. Itu bawaan dari pabrik 20%. Jadi jangan menyalakan juga kaca film karena mobil-mobil zaman sekarang memang LED-nya didesain bukan buat terang. Saya nggak tahu buat mengejar apa, tapi tidak terang, Bro. Saya ngomong apa adanya to the point. Nah, solusinya adalah yang tidak terang Anda pasang lampu ini. Ya, ini soal teknis pemasangannya. Habis ini akan kita bahas, akan kita siapkan barangnya mengenai LED-LED apa saja yang saya rekomendasikan untuk Anda beli. Oke, kita lanjut ya videonya. Nah, jadi kita sudah membahas mengenai cara settingnya tinggi rendah dengan putaran, bedanya di mana. Nah, sekarang bohlam-bohlam apa sih yang saya rekomendasi untuk penggunaan di fog lamp. Jadi kita di sini mempunyai 3 macam bohlam ya. Ini bohlam 1, ini bohlam 2 ya.
ini bohlam 3. Jadi 3 bohlam inilah bohlam yang kita rekomendasi untuk Anda pasang di fog lamp. Apa sih bedanya? Ya, bohlam-bohlam ini sudah melalui pemilihan ya. Jadi istilahnya kalau bagus kita mau jual, kalau tidak bagus saya tidak mau jual. Intinya seperti itu. Ya. Bohlam-bohlam ini mempunyai masing-masing keunggulan, masing-masing kelebihan, masing-masing kelemahan, masing-masing harga, masing-masing spesifikasi, ya. Nah, kita perkenalkan satu persatu. Bohlam ini tipe double cooper PCB, biasa kita singkat DCP, ya. Double cooper PCB kita singkat DCP. Jadi double cooper PCB adalah dia ada 2 buah layer batang tembaga, ya. Nah, kalau ini kita perkenalkan dengan nama triple cooper PCB. Jadi dia 3 buah layer, frameless. Pendinginannya langsung tembaga, 3 layer, 3 lapis. Ya. Nah, kalau ini triple cooper PCB dengan merek adalah JL. Ya, di sini ada logonya JL. JL artinya juragan lampu. Nah, kalau ini juga dari juragan lampu, di sini ada mereknya juragan lampu. Nah, ini tipenya JL, ini tipenya Cree double cooper, ini yang biasa kita sebut JL3. JL3 itu adalah juragan lampu 3, 3 itu artinya 3 warna. Jadi bohlam ini yang bisa menghasilkan 3 warna. Bohlam ini satu warna 6000 Kelvin, jadi putih pure. Ini bohlam juga satu warna, tetapi ini 5500 Kelvin, jadi putih masih ada kuningnya. Jadi masing-masing mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda. Bentuk berbeda-beda, spesifikasi berbeda-beda. Ya, seperti itu. Nah, bohlam yang 3 warna ini ya dia bisa menghasilkan 3 warna. Jadi kita demokan satu persatu. Ya, bohlam ini bisa menghasilkan warna putih. Anda matikan switch lampunya, Anda nyalakan lagi, dia bisa menghasilkan warna putih kuning. Switch lampu Anda matikan lagi, Anda nyalakan, dia bisa menghasilkan warna kuning. Jadi bohlam ini 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. Caranya mudah dengan mematikan menyalakan switch lampu. Udah, itu aja. Ya, jadi bohlam ini bisa 3 warna. Bisa putih di 6000 Kelvin, putih kuning di 4300 Kelvin, kuningnya di 3000 Kelvin. Jadi Anda bisa pakai warna putihnya pas pada saat jalanan biasa, kering. Putih kuningnya Anda bisa pakai di jalanan basah. Atau Anda butuh penerangan ekstra, Anda nyalakan putih kuningnya. Kuningnya pas pada saat hujan atau pas pada saat kabut Anda bisa pakai. Jadi termasuk bohlam segala cuaca, all weather, ya, segala cuaca, segala musim. Nah, kalau bohlam ini cuma satu warna, dia 6000 Kelvin. Ya, seperti ini aja satu warna. Anda mau matikan, nyalakan switch lampunya, Anda matikan, nyalakan lagi, ya dia tetap akan warna putih aja karena dia memang cuman warna putih. 6000 Kelvin ya, warnanya putih pure. Nah, satu lagi bohlam yang bisa dipasang buat fog lamp ya, ini 5500 Kelvin. Nah, ini warnanya begini aja, tapi masih ada kuningnya. Ya. Ya, Anda mau matikan, nyalakan lagi, ya tetap warnanya putih kuning, ya putih kekuningan gitu aja, jadi nggak bisa berubah warna ya. Jadi memang warnanya adalah putih ke kuning, putih pure. Kalau ini 3 warna ya, jadi bedanya di situ. Nah, bohlam ini kebanyakan kan di fog lamp mobil Indonesia yang mobil-mobil keluaran terbaru adalah tipe H16, H8, H11. Selain itu kita mempunyai juga tipe lain, contohnya untuk fog lamp mobil Cungko, mobil Cina, Wuling, DFSK, MG, pokoknya mobil-mobil keluaran merek dari Cungko sana, dari Cina, dari Tiongkok, MG, Wuling, DFSK itu menggunakan H7. Nah, kita juga punya. Tapi kita hanya mendemokan tipe ini, tetapi Anda kalau mau order buat mobil-mobil Wuling, mobil itu bisa. Nah, untuk mobil Korea seperti Hyundai atau Kia, kita juga punya bohlam fog lamp-nya. Nah, untuk mobil-mobil di bawah tahun 2010 menggunakan tipe HB4 9006 seperti Fortuner, Innova juga kita punya. Toyota Altis seperti Honda Accord, Civic, ya kita juga punya. Jadi kita mempunyai semua tipe bohlam fog lamp dari H1,
seperti BMW E36 menggunakan H1 fog lamp-nya kita ada ya. Jadi semua tipe kita punya, Anda silakan order, tetapi kita hanya mendemokan di mobil-mobil yang tahun 2021 yaitu menggunakan bohlam ini ya, seperti itu. Jadi inilah pilihannya ya. Nah, itu pilihan warna. Nah, sekarang spesifikasi wattnya. Wattnya masing-masing ini bohlam adalah 30 watt. Sama, 30 watt, 30 watt, 30 watt. Dan syarat bohlam bagus adalah sudah wattnya gede, sudah 30 watt, harus stabil. Tidak boleh ngedrop. Bohlam ini tidak ada yang ngedrop. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah adjustable. Nah, bohlam-bohlam ini semua adjustable. Jadi adjustable yang seperti sudah saya jelaskan, bohlam ini Anda bisa menaruh chip kuning di atas atau chip kuning di bawah dengan diputar. Ya, Anda bisa tarik mundur, dorong maju, semua bisa. Ya, kalau ini Anda adjustable kepakai, kalau Anda taruh chip kuning di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Kalau Anda taruh chip putihnya di bawah, sorotan putih akan lebih jauh. Jadi ini terpakai untuk adjustable-nya, ya. Jadi demo untuk adjustable ini sudah di video sebelumnya dan ini aplikasi adjustable-nya terpakai, ya. Karena bisa menaruh chip kuning di bawah atau chip putih di bawah, ya. Nah, kalau yang tipe ini juga adjustable, jadi sangat menguntungkan untuk Anda. Nah, adjustable ini di sini ada tambahan 1 titik dot chip. Nah, tambahan ini Anda bisa taruh di atas atau taruh di bawah. Ya, kalau Anda taruh di atas, dia akan lebih padat ke bawah. Tentu saya rekomend ini di atas. Tapi kalau Anda untuk yang mau jauhnya lebih sorotan fog lamp lebih jauh, ya tentu ini Anda taruh di bawah. Begini. Nah, karena di sini ada tambahan 1 dot chip. Ya, makanya kenapa LED-LED ini adalah adjustable, yaitu menguntungkan Anda lah. Intinya seperti itu. Dan ini juga bisa ditarik mundur dan didorong maju. Jadi fokusnya supaya bisa lebih spot atau float. Ya, syarat adjustable-nya terpenuhi. Sama ini juga ya, adjustable juga ya. Bisa diputar 360 derajat, tarik maju dan dorong mundur. Ya, ditarik mundur atau didorong maju ini bisa. Jadi spesifikasi adjustable sangat terpenuhi. Ya, syarat selanjutnya adalah soal bayangan gelap. LED-LED ini bayangan gelapnya kecil. Nah, kita akan demokan soal bayangan gelap. Bayangan gelap selalu saya bilang makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Nah, ini bayangan gelapnya. Kalau tipe keri itu hampir tidak ada bayangan gelap, jadi lebih sangat-sangat menguntungkan Anda tuh, tidak ada bayangan gelap ya. Ada bayangan gelap tapi bayangan gelapnya remang-remang nih, tuh, remang-remang banget. Nah, itu yang bagus. Makin tidak gelap ya makin bagus. Ya, makin tidak lebar makin bagus. Ya. Nah, ini juga bayangan gelapnya kecil, tipis. Tapi memang masih ada gelapnya, tapi tipis ya bayangan gelapnya. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Nah, ini bayangan gelapnya Anda bisa lihat tuh di depan tembok. Nah, ini kita cek bayangan gelap di warna putihnya. Nah, ini di warna putih kuningnya bayangan gelapnya tuh. Kecil ya. Nah, ini di warna kuningnya. Kecil loh bayangan gelapnya. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus, ya. Oke, selanjutnya bohlam ini semua ya yang tipe 2 ini tidak bisa diservis, kalau rusak buang. Kalau ini masih bisa dipertahankan, diservis, chipnya diganti. Ya, ini sebagai syarat bonus keuntungan dia tipe kri. Bohlam ini semua tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik. Nah, penting kenapa saya bilang tidak mengganggu kerja elektronik. Anda tahu nggak, mobil zaman sekarang tuh udah terkenal dengan yang namanya safety sense. Ya, ada Toyota safety sense ya, TSS. Avanza baru pun sudah pakai TSS dan di Toyota Race juga sudah pakai TSS. Ya. Honda juga sudah pakai Honda Safety Sense. Ya, jadi Honda Safety Sense. Mitsubishi saya nggak tahu adanya adaptive cruise control ya, menggunakan radar di frekuensi berapa. Suzuki nggak tahu teknologinya ada nggak, Suzuki Safety Sense ya. Jadi mobil-mobil sekarang sudah canggih, menggunakan komputer, menggunakan sensor. Anda wajib membeli LED yang tidak membuat sensor-sensor itu error. Jadi ada yang namanya CE, Compatible European. Bohlam-bohlam ini walaupun tidak ada tertulis CE tetapi tidak storing. Karena kalau storing mengganggu lah pokoknya, karena semua by sensor seperti adaptive cruise control, lane departure atau ada mobil di depan berhenti dia bisa melambat, itu kan semua pakai radar. Radar itu pakai frekuensi.
Sensor itu bekerja. Nah, kalau LED ini waktu nyala, dia menghasilkan elektromagnet inductance, bisa mengganggu itu sensor. Jadi mobilnya sensornya tidak bekerja dengan benar. Ya, contohnya salah satu, Anda tahu Toyota Safety Stance, ya, waktu hujan deras itu TSS tidak bisa berfungsi. Kamera dia ada di dashboard akan keluar, kamera blind. Jadi low visibility waktu hujan deras. Jadi sensor-sensor begitu tuh ada keterbatasan kerja, ya. Seperti hujan deras banget Anda jalan di tol, TSS-nya tidak bisa berfungsi. Adaptive Cruise Control tidak bisa berfungsi. Kenapa? Karena terganggu oleh hujan. Nah, kalau Anda memasang lampu yang storing, waktu fog lamp Anda nyala, Anda jalan malam, bahaya dong. Si sensor bisa ngaco membacanya. Ya, adaptive cruise control bisa ngaco, lane departure atau apalah istilahnya, road collision warning lah atau apalah istilahnya, itu bisa terganggu yang sensor-sensor begitu gitu ya. Yang sudah terjadi adalah waktu lampu nyala mobil jadi lemot, gasnya harus dalam. Nah, itu karena storing sensor TPS mungkin atau sensor-sensor yang bagian di throttle body itu terganggu. Nah, itu yang bisa mengganggu. Nah, ini LED tidak storing, saya jamin ya. Karena saya juga sudah mencoba. Saya berani ngomong begini karena memang kita udah praktek gitu ya. Nah, syarat selanjutnya soal pendinginan. Nah, pendinginan LED ini kan double cooper, saya sudah bilang. Di sini ada 2 layer. Sama ini juga double cooper 2 layer. Nah, kalau ini 3 layer, triple cooper namanya. 3 layer ya. Dan ini ada heatsink sedikit dan ada kipas ya. Nah, ini juga penting, heatsink dan kipas. Jadi pendinginannya ada aktif dan pasif. Batang tembaga dual layer, heatsink, kipas. Nah, sama di sini juga batang tembaga 2 layer, ada heatsink sedikit dan kipas ya. Jadi pendinginannya ada aktif dan pasif. Pasifnya adalah heatsink, aktifnya adalah kipas ya, seperti itu. Dibantu oleh batang tembaga tersebut untuk menghantarkan panas keluar dari chip ya, dari menarik panas dari chipnya. Ya, dan spek ini juga sangat tinggi ya. Ini driverless semua, ini sudah dirajut oleh nilon. Ya. Driverless juga sudah dirajut oleh nilon. Nah, yang ini memang belum dirajut oleh nilon dan dia juga driverless. Karena ini kenapa belum dirajut oleh nilon? Karena harganya entry level. Saya sudah request ke pabrik, tolong dong lu kasih gua yang udah dirajut oleh nilon dong ya, supaya awet, supaya tahan tarik, tahan ini segala macem. Ya, si pedagang si penjual pasti bilang ya bisa, cuman harga naik, harus menambahkan beberapa dolar. Dan yang parahnya itu selalu kita diminta minimal order quantity. Nah, itu yang kita tidak bisa memenuhi. Kadang-kadang dia bilang berapa? Harus 1.000. Nambah memang nggak banyak. Nambah mungkin dia bilang $2,5. Tetapi lu pesennya harus 2.000. Waduh, keberatan ya bro, 2.000 gitu ya. Bukan keberatan sih, saya sih sanggup saja makan 2.000, tetapi modal kita nyemplung di situ gede gitu ya. Jadi agak keberatan kita di quantity, soal kuantitinya itu gitu ya. Oke ya, jadi spesifikasinya sangat tinggi. Apa yang mau kita bahas lagi? Jadi ada 3 pilihan ya. Jadi Anda bisa memilih tipe ini, tipe ini, tipe ini buat fog lamp. Karena memang jujur lampu mobil zaman sekarang yang di headlamp itu payah ya, walaupun sudah LED. Tapi memang bagi sebagian orang memang ada yang sudah terang ya. Makanya ini tergantung mata orang juga ya. Tapi kalau untuk orang kayak saya, mata minus dan mata silinder sih jujur terus terang sih payah ya. Jadi kalau payah Anda manfaatkanlah di fog lamp-nya dengan mengganti LED ini. Kalau Anda kita modif di headlamp susah, ribet karena harus dibuka-buka ya, harus aduh ribet dah pokoknya. Jadi kita mendingan main yang PNP aja, yang plug and play. Karena kenapa? Mobil-mobil zaman sekarang kan semua feature sensor elektronik semua ya. Takutnya kalau Anda bongkar-bongkar, Anda potong-potong kabelnya ya, nanti kalau ada error apa Anda mau klaim ke showroom dengan gampang menolak. Kenapa gampang menolak? Bapak sudah modif karena ada pemotongan kabel. Nah, sedangkan LED-LED begini pasang PNP. Jadi kalau terjadi masalah atau error atau Anda mau klaim ke pabrikan atau Anda mau klaim ke dealer, standarkan saja dulu ya. Jadi jangan sampai dijadikan alasan dealer mengkambing hitamkan gitu ya.
mengkambing hitamkan gara-gara lu modif jadi garansinya hilang. Jangan sampai seperti itu karena memang itu hak kita. Tetapi kan namanya dealer pasti mereka ada celah untuk nggak mau ganti. Nah, dia bisa menggunakan celah. Wah, Bapak sudah modif. Nah, makanya kalau Bapak mau modif, kalau kita tidak modif juga kan jalan malam juga tidak safety karena lampunya nggak terang. Terpaksa Bapak harus modif ganti lampu. Tetapi ganti lampu yang PNP, yang plug and play, semua socket by socket ya. Socket by socket semua plug and play, jadi safety di kelistrikan, safety di takut kebakaran segala macam, konsleting ya. Mobil zaman sekarang baru sudah dikasih apar ya, sudah dikasih tabung nos di depan, di penumpang sebelah kiri dikasih nos ya. Apar itu bukan nos, sorry ya. Nanti ada orang bilang bener-beneran nos lagi. Bukan, itu apar, tabung pemadam kebakaran ya, karena mobil sekarang takut kebakaran. Nah, makanya pasanglah yang plug and play ya. Jadi tidak ada perlu modif-modif kelistrikan, tarik-tarik kabel segala macam, tinggal colok selesai ya. Oke, di video selanjutnya ini kita akan mengukur berapa sih kekuatan cahayanya ya. Walaupun kita sudah sebut ini 30 watt, ini 30 watt, ini 30 watt, tetapi kita harus tahu berapa sih output cahayanya ya. Jadi watt itu adalah input daya yang dipakai oleh dia, tetapi kita harus tahu output cahayanya berapa ya. Output cahayanya. Jadi tingkat keterangannya 30 watt, tingkat keterangannya berapa? Ada bohlam yang wattnya 40 tetapi tingkat keterangannya tidak seterang bohlam 30. Ada yang seperti itu. Namanya efisiensi. Efisiensi bohlamnya rendah. Kenapa efisiensi bohlam bisa rendah? Karena ya pabrikan itu pinter. Kenapa saya bilang pinter? Dia bisa bilang ini dia 50 watt atau 60 watt, di dalamnya ada load resistor. Jadi ada beban semu. Ya, ada beban semu. Kenapa si pabrikan kok sampai membuat beban semu? Karena di pasaran orang mencarikan yang wattnya besar. Bener nggak? Pabrikan dari Cungko semua pasti pinter. Dari Cina pasti semua pinter. Mereka mengakali lah istilahnya. Jadi makanya mereka bisa saja membuat beban semu. Jadi wattnya ditulis sebesar-besarnya. Nah, pas Anda ukur menggunakan wattmeter, wattnya itu sesuai. Memang, tetapi cahaya yang dikeluarkannya tidak sebanding dengan wattnya. Nah, Anda beli bohlam yang begitu harus hati-hati. Ya, ini bohlam H16, H11, H8, H9 yang mau kita demokan. Ini video adalah bagian per part-part yang kita nanti akan susun jadi satu buah video dari awal sampai akhir. Tetapi kalau Anda menonton tipe part ini, saya menjelaskan ini adalah untuk membandingkan dengan fog lamp tipe H16. Ini adalah bohlam fog lamp asli bawaan mobil dari Toyota atau mobil lain, Honda, Suzuki, Mitsubishi, menggunakan tipe bohlam ini H16 19 watt 12 volt. Tipenya adalah halogen ya. Kita akan mendemokan berapa sih tingkat keterangannya dibandingkan dengan LED yang kita tawarkan ya. Jadi di depan itu ada lux meter, kondisi sekarang adalah tertulis 81 lux. Nah, sekarang kita akan menyalakan bohlam halogen ini ya. Nah, halogen ini sekarang nyala wattnya adalah 21,8, jadi 22 watt ya. Padahal spek bohlam ini 19 watt karena dia wattnya lebih besar karena voltasinya 12,99, jadi 13 volt ya. 13 volt itu 22 watt. Nah, 22 watt ini terukur cuman 460 lux ya. Bohlam ini kita taruh di sini nih. Kita ukur luxnya adalah 460 ya. Jadi bohlam ini cuma 460 lux. Bohlam standar ini Anda pasang di fog lamp mobil Anda cuma 460 lux ya. Nah, sekarang kita mempunyai bohlam Cree tipe double cooper. Nah, kita akan mengukur berapa sih dia luxnya ya. Bohlam ini adalah 30 watt. Nah, luxnya kita akan ukur, luxnya mencapai 4000 berapa tuh silau? 4700-an ya. 4700 dan wattnya adalah 30 watt. 4700 tuh. Ya.
Jadi bohlam ini 4.700 dibandingkan dengan bohlam itu 400 sekian, 400 berapa tadi? 430 ya. Jadi ini bohlam 10 kalinya bro lebih terang ya. Tipe Cree Double Cooper PCB 30 watt. Chipnya XHP 50 second generation. Ya. 10 kalinya loh. Ya, 10 kalinya lebih terang. Wah, Pak, tidak sesuai dengan spesifikasi karena bohlam halogen H16-nya adalah 19 watt. Wah, Pak, saya takut meleleh. Saya jamin tidak meleleh, ini dipasang di fog lamp, ya. Jadi kalau Anda mempunyai masalah penerangan lampu mobil yang kurang, Anda tinggal beli lampu ini pasang di lampu bumper mobil Anda, lampu depan. Jadi udah pasti lebih terang, saya jamin. 10 kalinya, Bro. Ya, pakai tipe Cree Double Cooper PCB merek dari Juragan lampu tuh ya, Anda lihat ya, Anda bisa beli ini ya. Nah, ini satu lagi kita mau menawarkan ya tipe triple Cooper PCB. Bohlam ini juga 30 watt dan kita akan kasih tunjuk berapa output cahayanya. 4.000, oh 5.000, 5.000 lebih ya. 4.000 berapa tuh? 4.900. Kita tunggu sampai dia stabil. 4.800-an ya. 4.700. Rp4.600-an. Rp4.500-an. Ya, intinya sekitar 4.000-an juga ya. Bohlam ini sekitar 4.000-an lah kalau kita tungguin lama. Jadi ini bohlam termasuk bohlam murah, entry level. Ya, bohlam murah, entry level triple Cooper PCB. Bohlam ini juga 30 watt. Anda bisa beli, ini harga di bawah 1 juta. Jadi ini bohlam yang baru kita promosikan untuk Anda yang mau harganya murah-murah ya Anda bisa pakai ini. Tetapi murahnya di sini kualitas juga bukannya abal-abal, spesifikasi sangat tinggi ya. Anda bisa beli tipe ini. Tipenya JL, di sini ada logonya ya. Produk dari Juragan Lampu juga, tuh Anda bisa lihat ya, JL ada logonya. Nah, satu lagi bohlam yang best seller untuk fog lamp yang saya sangat rekomendasikan adalah tipe JL3. Nah, bohlam JL3 ini aduh udah the best lah. Saya sendiri pakai ya, saudara saya sendiri saya rekomendasikan, teman-teman semua udah is the best lah ya. Spesifikasi sangat tinggi lah bohlam ini ya. Terang banget, Bro. Kabelnya nih. Oke ya, kita lanjutin. Kabelnya lepas tadi ya. Nah, ini bohlam luxmeternya mati. Ya, ini bohlam berapa tuh? 4.400-an. Ya. 4.400-an ya luxnya. Bohlam JL3 ini. Ya, 4.300-an. Ini untuk warna putihnya. Ini untuk warna putih kuningnya di 4.600. Jadi warna putih kuningnya bisa lebih terang ya. Ini Ini di warna kuningnya. Di warna kuningnya 3.000 sekian ya, 3.300-an. Saya ulang, putihnya 4.000 sekian ya, putih kuningnya paling terang ya. Jadi bohlam ini udah best seller lah untuk segala musim. Bisa putih kuning, bisa kuning. Ya, seperti saya sudah jelaskan sebelumnya. Kenapa perlu putih kuning, perlu kuning, ya kuning pada saat hujan atau kabut, putih kuningnya pada saat jalanan basah, atau Anda butuh penerangan ekstra, putihnya pada saat jalanan kering. Ya, jadi bohlam ini 4.000-an lah luxnya. Kita taruh ini 4.000, ini 4.000, ini 4.000.
VS bohlam asli cuma 400. Jadi Anda bisa tahu dong 10 kali lebih terang, Bro. Ya. Jadi bohlam-bohlam ini adalah 10 kali lebih terang daripada bohlam ini Anda, standar Anda. Jadi kalau Anda yang mempunyai masalah penerangan, ya Anda bisa beli bohlam ini. 10 kali lebih terang daripada halogen standar. Ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai fokusnya. Ya. Ada posisi-posisi chip yang menentukan hasil fokus supaya outputnya lebar, padat, dan terang. Ya. Makanya jangan lupa, jangan di-skip videonya. Terima kasih. Oke, kali ini kita mau membahas mengenai lampu ya, mobil Toyota Race atau Daihatsu Rocky ya, sama aja lah ya. Jadi ini channelnya Juragan Lampu, ya tentu kita membahas mengenai lampu ya. Oke, ini Toyota Race tipe GR. Ini mesin sudah nyala ya, 1000 RPM-nya tuh di dashboard. Nah, tipe GR itu, yang GR, jadi bukan tipe G ya, khususnya karena saya bahas tipe GR, mobil saya tipe GR. Nah, ini mesin sudah nyala ya. Di bagian depan sini kan ada dia punya DRL. Nah, kalau mesin nyala, DRL nggak nyala karena tuasnya masih di P ya, mungkin di P ya, atau ada hubungan dengan rem tangan. Jadi rem tangan turun atau di P, dia baru akan nyala dia punya DRL ya. Nah kita akan nyoba ya. Kita akan nyoba karena saya juga nggak memperhatikan, baru tahu karena kemarin istri saya start mobil saya parkirin, kok dia nggak nyala langsung gitu ya, apa mungkin di P atau di rem tangan. Nah sekarang kita akan tunjukkan ya, sebentar saya masuk ke dalam. Nah jadi benar ya, jadi DRL ini akan nyala waktu Anda start mesin, rem tangannya Anda turunkan, dia akan nyala. Terus Anda naikkan lagi, dia nggak mati, dia tetap nyala. Jadi awal pertama kali nyala, untuk menyalakan DRL ini, dia mendetek dari parking brake, rem tangan. Ya. Jadi Anda start mesin, DRL tidak akan nyala. Anda turunkan parking brake, dia baru nyala. Ya, jadi ini DRL bergantung dengan parking brake, ya, rem tangan. Oke. Nah, kalau tipe GR ya, tipe GR dengan tipe G atau dengan Rocky ya, bedanya cuma di lampu sen lampunya. Ya, di sini banyak clutcher, jadi maksudnya bukan clutcher ya. Ada bagian perpis, ini perpis 1, ini perpis, ini perpis, ini perpis, 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 dan bagian ujung ada perpis yang segitiga. Kalau di tipe G itu dia sennya kan di bagian yang sebelah sini. Yang ini lampu senja. Tetapi karena yang tipe GR lampu senjanya itu jadi DRL di sini. Nah, dua clutcher ini kosong nih. Ya, ada 3 segmen ini kosong. Ini akan kosong, ini juga kosong karena lampu sennya pindah ke atas, lampu senjanya di sini juga kosong. Jadi sebenarnya beli tipe GR ini juga rugi juga ya. Cuma menang ada DRL-nya aja, DRL sen-nya running, gitu doang. Tapi kalau Anda mau terang, atau Anda mau lebar, atau mau sorotannya lebih terang, sama aja. Ya. Padahal mestinya ya kita beli tipe yang lebih mahal, karena banyak segmennya, kenapa nggak ditambahin? Ya, nah sekarang saya akan coba nyalakan dulu bagian low beam ya, bagian low beam lampu dekat. Nah ini lampu dekatnya, ini bagian lampu dekatnya nih saya sudah nyalakan. Anda bisa lihat ya, clutcher yang nyala itu 2 bagian di sini nih, sini 1 nyala dan sini 1 nyala ya. Jadi cuma 2 bagian yang nyala. Ini kurang banget kalau menurut saya. Kenapa? Makanya saya bilang lampu mobil ini nggak terang. Kenapa? Karena reflektornya terlalu kecil, bro. Tuh, cuma dua clutcher yang nyala. Reflektornya terlalu kecil dan
kekuatan dari LED-nya juga saya rasa nggak besar, paling total ini nyala 15 watt paling juga ya. Kebanyakan seperti Toyota, mobil-mobil yang udah LED, kebanyakan semua seperti itu, paling 15 watt ya. Paling gede juga 20 watt. Ya, jadi makanya kenapa nggak terang. Nah, ini lihat outputnya di tembok. Nggak terang deh bro, kalau menurut saya. Ya, saya ngomong apa adanya. Bukan karena saya tukang lampu, jadi saya menyarankan ada ganti lampu, tetapi kenyataan bro. Ya, kenyataan. Jadi kurang nih clutchernya. Ya, mestinya ditambahkan lagi satu lah yang untuk tipe GR, satunya di bagian sini, nyalain lagi untuk membantu low beam. Jadi ada 3 segmen ya. Nah, kita akan coba di high beam. Nah, ini di high beam, jadi kalau di tembok dilihat ya. Ya, ini high beam. High beam kanan lebih tinggi daripada kiri loh. Tuh. Ya, kelihatan nggak? Ini kan low beam. Low beam sama tingginya antara kanan dengan kiri. Tapi kita high beam, lampu kanan lebih tinggi high beamnya dibandingkan kiri. Saya nggak tahu karena ini right hand drive atau left hand drive, tapi kenyataannya tuh. Ya, kanan lebih tinggi high beamnya dibandingkan kiri. Padahal ini tinggi low beamnya sama antara kanan dengan kiri, garisnya ya Anda lihat. Nah, high beamnya lebih tinggi kanan. Anda kelihatan di sini sedikit lebih tinggi, tetapi kalau prakteknya di jalan memang dia lebih tinggi karena makin jauh layarnya ya makin kelihatan. Sama seperti Anda punya OHP proyektor yang untuk presentasi, kalau Anda mundurin kan gambarnya makin besar. Ya. Nah, kanan dimnya lebih tinggi. Dan ini nggak bisa disetel ya, sebelah kanan kita mau turunin, dimnya nggak bisa karena reflektornya jadi satu setelannya. Ya. Nah, ini kita lihat clutchernya tuh untuk high beam itu 2. Ya, ada 2 nih. Oh, sorry, ada 3. Ya, jadi low beam itu ini 2 nih, 2 segmen. High beamnya itu 3 nih. Tapi yang ininya agak nggak begitu terang. Ya. Ya. Jadi jelas ya. Ini untuk low beam 2 segmen ini, 3 segmen ini untuk high beam. Jadi high beamnya 3 segmen, low beamnya 2 segmen. Ya, kita matikan high beamnya. Nah, ini low beam 2 segmen. Yang terang 2 segmen. Nah, ini segmen ini dengan segmen ini. Segmen yang ini 3 untuk high beam. Nah, karena ini DRL-nya di atas, jadi yang bagian sini satu segmen kurang, nggak nyala. Ya, mestinya adalah menurut saya yang bagus adalah mestinya low beamnya dikasih 3 dong yang di GR, karena kan ininya udah pindah ke atas ya. Lampu senjanya udah pindah ke atas, jadi low beamnya kasih 3 segmen, 3 segmennya high beam ya. Sennya kan segmen sennya di sini juga kan udah pindah ke atas ya. Sennya begini nih kalau yang tipe GR ya. Sennya kan udah begini, jadi kan bukan di situ. Nah, jadi mestinya ada perbaikan dong ya. Bukan perbaikan, maksudnya agak lebih istimewa ya. Jangan yang 2 segmen ini tidak dimanfaatkan ya, seperti itu. Nah, kalau pada saat low beam nyala, ini DRL mati ya. DRL ini mati. Jadi kalau low beam lampu dekat nyala, DRL mati. Ya, sebentar kita praktekin. Saya pakai tripod taruh di sini ya. Anda bisa lihat nih. Ya, ini headlamp. Ini DRL, ini fog lamp. Nah, ini lampu senja. Jadi kalau lampu senjanya nyala, DRL juga nggak nyala ya. Lampu senjanya ini alis di atas ya, alis. Nah, ini alis nyala, DRL mati. Ya, kalau yang bawah ini adalah fog lamp. Jadi kalau waktu lampu senja nyala, DRL mati.
waktu lampu senja kita matikan, nah, kita matikan lampu senja, DRL ini nyala. Jadi bergantian. Jadi DRL ini lampu siang ya diaktifkan pada saat Anda menurunkan tuas handbrake. Jadi DRL ini Anda aktifkan pada saat Anda turunin rem parkir, dia nyala otomatis. Lampu senja ini Anda bisa nyalakan melalui tuas lampu kecil ya. Dan ini mobil juga ada auto light ya, auto light, jadi kalau masuk ke tempat gelap dia akan bisa otomatis on ya. Nah, untuk Anda yang merasa nggak terang ini lampu mobilnya, Anda bisa beli fog lamp. Saya rekomendasi tipe JL3 ya, bohlam fog lampnya JL3 seperti itu. Kenapa saya rekomendasi tipe JL3? Karena bohlam ini 3 warna ya, 3 warna. Nah, ini kita akan demokan warnanya ya, sebentar. Nah, ini warna putih. Ya, ini warna putih. Kita matikan, kita nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Nah, ini mode di putih kuningnya. Ya, putih kuning. Ya, jadi bisa berubah warna. Ini putih kuningnya. Kita matikan lagi, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi kuning. Nah, ini mode kuningnya. Ya, jadi bisa berubah warna putih, putih kuning, kuning. Nah, kalau kita sorotin ke depan, ya, Anda bisa lihat hasil outputnya. Nah, ini putih. Ini hasil cut off fog lamp JL3 warna putih. Ya, warna putih. Nah, ini hasil cut off ya fog lamp putih kuningnya. 4300 Kelvin. Nah, ini warna kuningnya 3000 Kelvin. Anda bisa pakai pada saat hujan atau kabut. Ya, putihnya Anda pakai pada saat jalanan biasa kering. Ya, jadi 3 warna. Fog lamp ini 3 warna. Ya, saya sangat rekomendasi untuk membantu penerangan headlamp yang tidak terang. Ya, saya ngomong apa adanya to the point. Saya ini mobil punya sendiri. Saya tidak endorse atau tidak ada masalah apa-apa ya. Saya pun sendiri baru beli mobil 200 jutaan. Saya sendiri harus keluar modal lagi untuk beli lampu karena lampunya nggak terang ya, bawaan pabriknya. Mau nggak mau saya manfaatkan di fog lamp. Ya, jadi saya sudah beli mobil 200 jutaan, lampunya kurang terang. Jadi mau nggak mau ya di fog lamp. Jadi buat Anda yang merasa sama dengan saya nggak terang, mau nggak mau ya Anda manfaatkan di fog lampnya saja. Ya, kalau di headlamp Anda mau mengganti dengan tanam-tanam proyektor, itu ribet kerjanya. Satu, ribet kerjanya, kedua resikonya gede, masuk air segala macam karena dibuka-buka. Kita mah mau mengerjakan yang PNP ya dengan mengganti ini saja, gitu ya. Nah, ini kita akan contohkan nyalakan berikut lampu gedenya, tuh lampu gedenya. Nah, ini high beamnya, ya, ini fog lampnya kita ganti, nah putih. Terangnya aja udah beda bro, ya, tebelnya juga udah beda. Nah, tinggi rendahnya fog lamp pun bisa kita setting ya. Itu kan ada bagian yang kosong nih di tengah segini. Nah, Anda mau naikin juga bisa sebenarnya supaya saling menutupi. Itu bisa. Ya, nanti kita bisa adjust. Ya. Tapi menurut saya cukup. Cukupnya nanti kita praktek sambil di jalan malam hari, ya. Nah, ini putih kuningnya. Ya. Ini kuningnya. Ya. Putihnya. Fog lamp aja udah bisa lebih terang daripada headlamp. Saya sih sudah pakai ini mobil jalan malam, saya udah nggak perlu nyalakan headlamp lagi. Fog lamp sudah mengcover terangnya, ya. Karena lampu orinya bawaan pabriknya jujur terus terang brekele, ya. Ini masukan buat Toyota atau buat semua mobil ya yang sekarang menggunakan lampu LED bawaan pabriknya, lampunya begini, ya. Tapi memang ada orang yang merasa sudah terang, tetapi
jujur terus terang kalau saya merasa kurang. Kenapa? Karena saya juga matanya minus dan silinder ya. Tapi kalau Anda mau terang ya, saran saya belilah fog lamp ya. Itu aja. Ini review saya Toyota Race mengenai lampu. Ya ini mobil saya sendiri, jadi saya bebas ya mau mereview, saya mau berbicara apapun tanpa ada paksaan. Dan memang saya tukang lampu, mau nggak mau ya sudah. Karena lampunya nggak terang ya kita upgrade saja, gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, kali ini kita mau membahas mengenai lampu ya, mobil Toyota Race atau Daihatsu Rocky ya, sama aja lah ya. Jadi ini channelnya Juragan Lampu, ya tentu kita membahas mengenai lampu ya. Oke, ini Toyota Race tipe GR. Ini mesin sudah nyala ya, 1000 RPM-nya tuh di dashboard. Nah, tipe GR itu, yang GR, jadi bukan tipe G ya, khususnya karena saya bahas tipe GR, mobil saya tipe GR. Nah, ini mesin sudah nyala ya. Di bagian depan sini kan ada dia punya DRL. Nah, kalau mesin nyala, DRL nggak nyala karena tuasnya masih di P ya, mungkin di P ya, atau ada hubungan dengan rem tangan. Jadi rem tangan turun atau di P, dia baru akan nyala dia punya DRL ya. Nah kita akan nyoba ya. Kita akan nyoba karena saya juga nggak memperhatikan, baru tahu karena kemarin istri saya start mobil, saya parkirin, kok dia nggak nyala langsung gitu ya. Apa mungkin di P atau di rem tangan. Nah sekarang kita akan tunjukkan ya, sebentar saya masuk ke dalam. Nah, jadi benar ya. Jadi DRL ini akan nyala. DRL ini akan nyala waktu Anda start mesin, rem tangannya Anda turunkan, dia akan nyala. Terus Anda naikkan lagi, dia nggak mati, dia tetap nyala. Jadi awal pertama kali nyala, untuk menyalakan DRL ini dia mendetek dari parking brake, rem tangan ya. Jadi Anda start mesin, DRL tidak akan nyala. Anda turunkan parking brake, dia baru nyala. Ya, jadi ini DRL bergantung dengan parking brake ya, rem tangan. Oke. Nah, kalau tipe GR ya, tipe GR dengan tipe G atau dengan Rocky ya, bedanya cuma di lampu sen lampunya. Ya, di sini banyak clutcher, jadi maksudnya bukan clutcher ya. Ada bagian perpis, ini perpis 1, ini perpis, ini perpis, ini perpis, 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 dan bagian ujung ada perpis yang segitiga. Kalau di tipe G itu dia sennya kan di bagian yang sebelah sini. Yang ini lampu senja. Tetapi karena yang tipe GR lampu senjanya itu jadi DRL di sini. Nah, dua clutcher ini kosong nih. Ya, ada 3 segmen ini kosong. Ini akan kosong, ini juga kosong karena lampu sennya pindah ke atas, lampu senjanya di sini juga kosong. Jadi sebenarnya beli tipe GR ini juga rugi juga ya. Cuma menang ada DRL-nya aja, DRL sen-nya running, gitu doang. Tapi kalau Anda mau terang, atau Anda mau lebar, atau mau sorotannya lebih terang, sama aja. Ya. Padahal mestinya ya kita beli tipe yang lebih mahal, karena banyak segmennya, kenapa nggak ditambahin? Ya, nah sekarang saya akan coba nyalakan dulu bagian low beam ya, bagian low beam lampu dekat. Nah ini lampu dekatnya, ini bagian lampu dekatnya nih saya sudah nyalakan. Anda bisa lihat ya, clutcher yang nyala itu 2 bagian di sini nih, sini 1 nyala dan sini 1 nyala ya. Jadi cuma 2 bagian yang nyala. Ini kurang banget kalau menurut saya. Kenapa? Makanya saya bilang lampu mobil ini nggak terang. Kenapa? Karena reflektornya terlalu kecil, bro. Tuh, cuma dua clutcher yang nyala. Reflektornya terlalu kecil dan
kekuatan dari LED-nya juga saya rasa nggak besar, paling total ini nyala 15 watt paling juga ya. Kebanyakan seperti Toyota, mobil-mobil yang udah LED, kebanyakan semua seperti itu, paling 15 watt ya. Paling gede juga 20 watt. Ya, jadi makanya kenapa nggak terang. Nah, ini lihat outputnya di tembok. Nggak terang deh bro, kalau menurut saya. Ya, saya ngomong apa adanya. Bukan karena saya tukang lampu, jadi saya menyarankan ada ganti lampu, tetapi kenyataan bro, ya kenyataan. Jadi kurang nih clutchernya, ya mestinya ditambahkan lagi satu lah yang untuk tipe GR, satunya di bagian sini nyalain lagi untuk membantu low beam, jadi ada 3 segmen, ya. Nah kita akan coba di high beam. Nah ini di high beam, jadi kalau di tembok dilihat, ya. Ya, ini high beam kanan lebih tinggi daripada kiri loh. Tuh, ya, kelihatan nggak? Ini kan low beam sama tingginya antara kanan dengan kiri. Tapi kita high beam, lampu kanan lebih tinggi high beamnya dibandingkan kiri. Saya nggak tahu karena ini right hand drive atau left hand drive, tapi kenyataannya tuh, ya kanan lebih tinggi high beamnya dibandingkan kiri. Padahal ini tinggi low beamnya sama antara kanan dengan kiri, garisnya ya Anda lihat. Nah, high beamnya lebih tinggi kanan. Anda kelihatan di sini sedikit lebih tinggi, tetapi kalau prakteknya di jalan memang dia lebih tinggi karena makin jauh layarnya ya makin kelihatan. Sama seperti Anda punya OHP proyektor yang untuk presentasi, kalau Anda mundurin kan gambarnya makin besar, ya. Nah, kanan dimnya lebih tinggi. Dan ini nggak bisa disetel ya, sebelah kanan kita mau turunin dimnya nggak bisa karena reflektornya jadi satu setelannya, ya. Nah, ini kita lihat clutchernya tuh untuk high beam itu 2, ya ada 2 nih. Oh sorry, ada 3 ya. Jadi low beam itu ini 2 nih, 2 segmen. High beamnya itu 3 nih. Tapi yang ininya agak nggak begitu terang, ya. Ya. Jadi jelas ya. Ini untuk low beam 2 segmen ini, 3 segmen ini untuk high beam. Jadi high beamnya 3 segmen, low beamnya 2 segmen. Ya, kita matikan high beamnya. Nah ini low beam 2 segmen, yang terang 2 segmen. Nah ini segmen ini dengan segmen ini. Segmen yang ini 3 untuk high beam. Nah karena ini DRL-nya di atas, jadi yang bagian sini 1 segmen kurang, nggak nyala. Ya mestinya adalah menurut saya yang bagus adalah mestinya low beamnya dikasih 3 dong yang tipe GR, karena kan ininya udah pindah ke atas, ya. Lampu senjanya udah pindah ke atas, jadi low beamnya kasih 3 segmen, 3 segmennya high beam, ya. Sennya kan segmen sennya di sini juga kan udah pindah ke atasnya. Sennya begini nih kalau yang tipe GR, ya. Sennya kan udah begini, jadi kan bukan di situ. Nah jadi mestinya ada perbaikan dong, ya. Bukan perbaikan, maksudnya agak lebih istimewa, ya. Jangan yang 2 segmen ini tidak dimanfaatkan, ya seperti itu. Nah kalau pada saat low beam nyala, ini DRL mati ya, DRL ini mati. Jadi kalau low beam lampu dekat nyala, DRL mati, ya. Sebentar kita praktekin. Saya pakai tripod, taruh di sini, ya. Anda bisa lihat nih, ya. Ini headlamp, ini DRL, ini fog lamp. Nah ini lampu senja. Jadi kalau lampu senjanya nyala, DRL juga nggak nyala, ya. Lampu senjanya ini alis di atas, ya, alis. Nah ini alis nyala, DRL mati, ya. Kalau yang bawah ini adalah fog lamp. Jadi kalau waktu lampu senja nyala, DRL mati. Waktu
lampu senja kita matikan, nah kita matikan lampu senja, DRL ini nyala, jadi bergantian. Jadi DRL ini lampu siang, ya, diaktifkan pada saat Anda menurunkan tuas handbrake. Jadi DRL ini Anda aktifkan pada saat Anda turunin rem parkir, dia nyala otomatis. Lampu senja ini Anda bisa nyalakan melalui tuas lampu kecil, ya. Dan ini mobil juga ada auto light, ya, auto light. Jadi kalau masuk ke tempat gelap, dia akan bisa otomatis on, ya. Nah, untuk Anda yang merasa nggak terang ini lampu mobilnya, Anda bisa beli fog lamp. Saya rekomendasi tipe JL3, ya, bohlam fog lampnya JL3 seperti itu. Kenapa saya rekomendasi tipe JL3? Karena bohlam ini 3 warna, ya, 3 warna. Nah, ini kita akan demokan warnanya, ya, sebentar. Nah, ini warna putih, ya, ini warna putih. Kita matikan, kita nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Nah, ini mode di putih kuningnya, ya, putih kuning, ya. Jadi bisa berubah warna. Ini putih kuningnya. Kita matikan lagi, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi kuning. Nah, ini mode kuningnya, ya. Jadi bisa berubah warna putih, putih kuning, kuning. Nah, kalau kita sorotin ke depan, ya, Anda bisa lihat hasil outputnya. Nah, ini putih. Ini hasil cut off fog lamp JL3 warna putih, ya, warna putih. Nah, ini hasil cut off, ya, fog lamp putih kuningnya 4300 Kelvin. Nah, ini warna kuningnya 3000 Kelvin. Anda bisa pakai pada saat hujan atau kabut. Ya, putihnya Anda pakai pada saat jalanan biasa kering. Ya, jadi 3 warna. Fog lamp ini 3 warna, ya, saya sangat rekomendasi untuk membantu penerangan headlamp yang tidak terang, ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Saya ini mobil punya sendiri. Saya tidak endorse atau tidak ada masalah apa-apa, ya. Saya pun sendiri baru beli mobil 200 jutaan. Saya sendiri harus keluar modal lagi untuk beli lampu karena lampunya nggak terang, ya, bawaan pabriknya. Mau nggak mau saya manfaatkan di fog lamp. Ya, jadi saya sudah beli mobil 200 jutaan, lampunya kurang terang. Jadi mau nggak mau ya di fog lamp. Jadi buat Anda yang merasa sama dengan saya nggak terang, mau nggak mau ya Anda manfaatkan di fog lampnya saja. Ya, kalau di headlamp Anda mau mengganti dengan tanam proyektor, itu ribet kerjanya. Satu, ribet kerjanya. Kedua, resikonya gede, masuk air segala macam karena dibuka-buka. Kita mau mengerjakan yang PNP ya dengan mengganti ini saja, gitu ya. Nah, ini kita akan contohkan nyalakan berikut lampu gedenya, tuh lampu gedenya. Nah, ini high beamnya, ya, ini fog lampnya kita ganti, nah putih. Terangnya aja udah beda, bro. Ya, tebelnya juga udah beda. Nah, tinggi rendahnya fog lamp pun bisa kita setting, ya. Itu kan ada bagian yang kosong nih di tengah segini. Nah, Anda mau naikin juga bisa sebenarnya supaya saling menutupi. Itu bisa. Ya, nanti kita bisa adjust. Ya. Tapi menurut saya cukup. Cukupnya nanti kita praktek sambil di jalan malam hari, ya. Nah, ini putih kuningnya. Ya. Ini kuningnya. Ya. Putihnya. Fog lamp aja udah bisa lebih terang daripada headlamp. Saya sih sudah pakai ini mobil jalan malam, saya udah nggak perlu nyalakan headlamp lagi. Fog lamp sudah mengcover terangnya, ya. Karena lampu orinya bawaan pabriknya jujur terus terang brekele, ya. Ini masukan buat Toyota atau buat semua mobil, ya, yang sekarang menggunakan lampu LED bawaan pabriknya lampunya begini, ya. Tapi memang ada orang yang merasa sudah terang, tetapi
jujur terus terang kalau saya merasa kurang. Kenapa? Karena saya juga matanya minus dan silinder ya. Tapi kalau Anda mau terang ya, saran saya belilah fog lamp ya. Itu aja. Ini review saya Toyota Race mengenai lampu. Ya ini mobil saya sendiri, jadi saya bebas ya mau mereview, saya mau berbicara apapun tanpa ada paksaan. Dan memang saya tukang lampu, mau nggak mau ya sudah. Karena lampunya nggak terang ya kita upgrade saja, gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang ya. Kali ini saya mau membuat suatu video untuk Toyota Race ya, lampu. Kita tukang lampu, jadi kita modifikasi sedikit lampunya ya. Di video sebelumnya mungkin saya sudah membahas mengenai dia punya low beam, high beam, DRL dengan fog lamp ya. Fog lampnya buat Anda yang merasa tidak terang lampu mobil ini, Anda silakan bisa order dengan saya, adalah fog lamp JL3 bohlam 3 warna paling terang ya. Bisa 3000 Kelvin, 4300, bisa 6000 Kelvin. Jadi bisa pas pada saat hujan, kabut, jalanan basah itu tembus. Tapi kalau Anda mengharapkan lampu originalnya, payah deh pokoknya ya. Karena kenapa? Saya sendiri sudah merasakan, karena saya sendiri pakai ini mobilnya, saya sudah pakai. Saya bukan seperti blogger-blogger, YouTuber yang membahas ya mungkin di endorse. Saya ini mobil sendiri, mobil pribadi, jadi ya kita tahulah kelemahannya ya kalau soal lampu. Jadi memang tidak terang bawaannya, ya tidak terang bawaannya, dan pas pada saat hujan Anda sama kayak nggak pakai lampu. Jadi Anda bisa beli di bagian fog lamp-nya ini JL3. Anda tidak usah berpusing-pusing mengupgrade bagian sini karena ribet, susah. Kerjaannya beresiko, ya fog lamp-nya saja Anda manfaatkan, belikan bohlam yang bagus, terang, padat, dan lebar, ya seperti itu. Oke, di video kali ini kita mau membahas mengenai DRL-nya. DRL-nya asli kalau tipe GR, ya kan kalau dari Toyota Race ada tipe GR, ada tipe G, ya. Kalau di Rocky lebih banyak lagi tipenya, tapi intinya adalah sama saja lah, ya. Tapi kali ini saya mau membahas di Toyota Race karena punya saya Toyota ya, tipe GR. Nah, tipe GR itu jadi ada DRL di sini. DRL ini akan nyala waktu mesin nyala. Terus Anda turunkan parking brake, dia akan nyala ininya, lampunya. Jadi sebagai lampu DRL. Siang hari akan nyala. Cara nyalakannya adalah otomatis. Mesin nyala, Anda turunkan rem tangan, dia akan nyala dengan sendirinya. Jadi tidak ada saklar, ya. Jadi dia akan nyala siang hari selama mobil Anda jalan. Mau siang hari, mau malam hari, pokoknya mesinnya jalan, Anda sudah turunkan parking brake-nya, dia akan nyala dengan otomatis ya di sini. Ini adalah tipe GR. Kalau di tipe G tidak ada kayaknya, ya. Nah, di tipe GR di sini juga ada alis. Alis ini bawaan dari pabrik, itu sebagai lampu senja. Jadi kalau lampu senjanya, saklar lampu senjanya Anda nyalakan, dia akan nyala ini. Garis. Jadi nyalakan lampu ini adalah dengan on off saklar lampu. Ya, saklar tuas lampunya dinyalakan. Nah, kita akan membuat saat ini adalah waktu mesin nyala dia akan ikut nyala. Jadi seperti DRL mobil yang memang aslinya DRL-nya di headlamp. Kalau ini kan DRL-nya bukan di headlamp, tapi DRL-nya di tambahan di bawah. Ya, DRL-nya di sini. Ini original dari Toyota, dari Astra. DRL-nya di sini untuk tipe GR. Nah, yang di sini adalah lampu senja. Nah, jadi lampu senja ini mau kita nyalakan otomatis. Mesin nyala, dia akan nyala dengan sendirinya. Nah, itu yang mau kita buat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sebenarnya hal begini sudah kita bahas dari dulu ya. Di waktu mobil saya Expander baru di tahun 2018 ya saya beli. Jadi sekarang 2021, jadi sudah 3-4 tahun yang lalu ya. Jadi caranya adalah sama. Jadi kalau Anda mau membuat bagaimana caranya, kalau belum paham di tipe kali ini Toyota, Anda bisa nonton video saya 3-4 tahun yang lalu. Saya bahas mengenai DRL-nya Mitsubishi Expander saya. Itu ya. Nah, Mitsubishi Expander saya juga sama kan, dia di atasnya ada lampu, tapi kan itu ngikut lampu senja. Nah, bagaimana kita bikin dia mesin nyala, dia langsung nyala otomatis. Nah, caranya
Ya, banyak orang membuat modul-modul ya, modul-modul DRL. Nah, saya juga waktu itu pakai di expander modul-modul DRL begitu, beli murah di online, tetapi tidak awet, cepat rusak. Nah, bagaimana caranya supaya Anda membuat DRL yang awet? Nah, caranya adalah dengan menjumper. Nah, jumpernya itu sama yang akan kita lakukan seperti di expander. Nah, kali ini kita terapkan di Toyota Race. Kita mau coba. Mestinya sih bisa, ya. Jadi kita jelaskan secara singkat dulu. Nah, ini lampu senja. Lampu senja ini akan nyala bergaris, ya. Jadi sebagai lampu senja ini akan kita nyalakan sebagai DRL. Jadi mesin nyala, dia nyala. Kalau originalnya bawaan pabrik adalah kita harus memutar tuas ini dulu nih. Nih. Nah. Ya, kita harus nih. Ya, kita harus tuas ini nih di lampu senja. Ya, lampu bawah juga nyala tuh, lampu apa? Kolong dashboard nyala. Jadi lampu senja kita onin baru dia garis ini nyala. Jadi ikut lampu senja. Nah, kali ini kita akan mencoba ya membuat dia otomatis on. Otomatis on pada saat mesin nyala. Caranya dengan bagaimana? Dengan cara jumper. Anda kalau sudah menyimak video saya dulu waktu punya expander, kita dengan modal begini aja kita bisa. Ya. Dengan auto on. Jadi mesin nyala, kita jumper, kita suntikan ke lampu senjanya, dia langsung nyala. Ya. Jadi tanpa perlu modul-modul, tanpa perlu alat-alat. Modul mungkin perlu biasanya untuk penstabil tegangan. Tapi ini adalah alatnya adalah murni jumperan. Ya, jumper sekring di mana? Di rumah sekring. Nah, ini rumah sekringnya. Jadi kalau Anda nonton video saya 3 tahun yang lalu, itu Mitsubishi Expander saya lakukan cara yang sama. Ya. Nah, itu rumah sekringnya. Nah, ini rumah sekringnya. Sebentar saya ambil senter. Nah, bagian yang mau kita jumper itu bagian yang mana? Ya, kita harus pelajari dulu. Pelajarinya bagaimana? Jadi di sini ada ya. Di sini kan ada tulisan-tulisannya nih. Ya, tuh, ada tulisan-tulisannya. Yang ini nih 15 ampere, kelihatan nggak di kamera? 15 ampere, high low, LH, RH, 30 ampere, ya, EPS. Nah, kita biasanya nyuntik di ignition atau di ECU atau di fuel pump. Ya, karena kalau fuel pump kan kalau dia on, dia ada setrum. Ya, ini fog lamp, EV, EV juga boleh. Ya, DRL. Di sini sih ada DRL. Ya, Anda mau nyuntik di mana terserah sih sebenarnya. Karena dia sistemnya adalah jumper. Dengan alat begini jumper, ya. Sekring jumper. Jadi ini tancap. Ya, sistemnya jumper. Ya. Jadi rumah sekring ini nanti kita akan cabutin. Kita cabutin pakai ini. Ya, di mana? Nah, kita mau mempelajari. Dan ini kan ada kabelnya. Kabelnya ini kita harus keluarin. Nah, keluarinnya dari mana? Kalau di expander di bawah ada lubang. Nah, ini juga ada mestinya. Ya, kabelnya sih kurang panjang nih. Kita mesti nyambung. Jadi tetap Anda harus nyambung kabel, bro. Ya. Nah, udah kita ambil setrumnya. Nanti kita suntikan ke bagian headlamp nih. Kabel ini nih. Ini kan ada kabel nih. Tuh, warnanya apa? Nah, kita harus mempelajari nih kabel ini warnanya apa. Bagian mana yang buat DRL. Ya, seperti itu. Ya, jadi secara garis besar seperti itu. Kita akan coba pelajari dulu sambil saya praktekin, ya. Sambil saya praktekin nanti kita lanjut lagi videonya ya. Karena jujur terus terang saya juga bukan orang yang jago dalam kelistrikan. Kita learn by doing, belajar sambil praktek, ya. Seperti itu. Ya, oke. Yang pasti harus ada sekring ya, biar safety. Terima kasih. Oke. Kita sudah masukin kabel ya, ribet banget dan lama ya. Kabel jumpernya kita udah masukin, ternyata lubangnya dari
rumah sekring ini kagak ada, beda dengan expander ada. Jadi saya harus nyuntik dari sini nih. Jadi ini ada solasinya, dibuka, masukin kabel dari sini, nah keluarlah di sini. Nah ini kabelnya, ya. Ya, ternyata ini soket saya sudah cabut. Kita pasang kembali, jangan sampai lupa ya. Ternyata ini ada ECU ya di sini ya. Tuh. ECU-nya ini mobil kali ya, saya nggak tahu nih tulisannya apa tuh. 1 ampere, 1 A. Kayaknya sih ECU nih. Ya, MF. Jadi ini ECU, pasang lagi. Ya, ECU-nya nih. Nah, ECU-nya di rumah sekring ya. Jadi kabelnya udah kita keluarin nih. Ini yang untuk kita jumper ya. Untuk kita jumper, untuk kita sambung ke sini. Untuk nyalain DRL-nya. Nah, ini kita akan nyari sekarang di bagian mana? Di bagian fuel pump biasanya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Sadis juga ya, saya baru tahu ternyata ini mobil Toyota Race cepitan untuk nyabut sekring kagak ada. Ini nggak tahu punya saya diembat orang atau memang nggak dikasih ya. Keterlaluan banget nih ya. Untuk Anda yang punya Toyota Race, harap dicek ada nggak nih dia punya itu apa, penjepit sekring, biasanya taruh di sini nih. Dan sparenya juga kayaknya kagak ada nih, dia lupa pasang kelihatannya. Spare bagian mana nih? Spare. Sadis ya, nggak dikasih spare nih. Kok nggak ada? Ya, biasanya di sini nih penjepit sekring ya. Jadi kita ada semacam sumpitnya taruh di sini nih. Ya ini kagak ada nih. Diembat apa lupa pasang apa bagaimana ini, gawat ya. Toyota loh. Ya, jadi mau nggak mau kita harus pakai tang buaya sendiri ya. Tapi kalau di perjalanan sih ini agak riskan juga ya, karena nggak ada nih. Biasanya mestinya ada ya, dikasih kok. Expander ada, mobil lain ada kok ya. Jadi harap dicek mobil Toyota Race Anda ada nggak alat pencabut sekring. Nah, ini urusan jumperan selesai ya. Jadi ini kabel jumpernya ya. Ini kita bawa ke bawah, keluar di sini ya. Nih. Ya. Keluar kabel ini nih. Nah, ini ke sini. Ya, ke sini. Nah, ini nyuntik di sini. Nah, ini menggunakan suntikan sekring. Ya, tuh. Ya, jadi caranya mudah banget. Ya, saya milih yang 10. Itu ada 5, 10. 15-nya mana tuh? Nggak ada semua sih ya, 5, 10. Ya, pokoknya begitu dah. Ya, ini jumperan sudah selesai ya, berarti tinggal kita tutup aja rumah sekringnya, selesai ya. Kita tutup. Kabelnya dirapiin dulu ya. Jangan lupa kasihkan sekring ya supaya safety, aman. Jadi jumperan positifnya selesai nih ya. Nah, dari kabel situ tinggal kita nanti nyuntikin ke soket ini nih. Warna kabel apa nih ya yang kita perlu tahu. Nah, itu nanti saya lanjut lagi ya. Saya cari dulu di Google wiring diagramnya mobil ini ya. Kalau di Malaysia Ativo ya. Daihatsu Rocky atau Toyota Race ya di Jepang atau apa. Nah, kita cari dulu kabelnya, tinggal nanti kita suntikan ya. Terima kasih. Oke, ini udah selesai ya. Jadi pinnya adalah kabel warna biru ya, karena saya buru-buru, bukan buru-buru, sudah keburu nafsu gara-gara searching Google, wah seneng banget dapat kabelnya warna biru, langsung kita jumper, kita praktekin, jadi saya tidak videoin lagi ya. Nah, ini kita mau mendemokan aja ya, saya sedikit demokan ya. Jadi ini mesin mati ya, ini kondisi mesin mati. Nah, kita coba nyalakan.
Nah, ini kita nyalakan nih tanpa mesin nyala dan posisi lampu off, dia udah langsung nyala DRL-nya. Ya. Jadi ini adalah DRL, posisi ininya mati. Ya. Posisi ini di off kok nih. Tuh. Ya. Di off. Jadi tuh. Posisi ini di off. Nah, ya. Di off nih. Nah, ini kan lampu auto, kalau ini kan off. Ya, ini off. Kontak, dia udah langsung nyala DRL-nya. Ya, DRL ininya nyala nih. Jadi kontak on, dia pokoknya nyala gitu aja. Nah, kalau kita ngesen bagaimana? Normal, nggak ada masalah. Tuh, kalau kita ngesen normal, ya. Jadi kalau ngesen normal, yang penting adalah kita hanya menyuntik DRL-nya. Ya, jadi ini DRL-nya langsung nyala, standby, ya. Nah, ini sekarang saya akan nyalakan mesinnya, ya. Kita coba nyalakan mesinnya. Kita nyalakan mesinnya. Nah, ini mesin nyala juga, dia udah ya nyala gitu aja. Nah, DRL bawah belum nyala. Ya, ini mesin nyala nih. DRL bawah belum nyala. DRL bawah mesin nyala. Bagaimana cara nyalakan DRL ini? Adalah Anda mesti turunkan itu parking brake. Ya, jadi kalau Anda turunkan parking brake, dia nyala. Sebentar, kita turunkan parking brake-nya. Parking brake diturunkan, dia nyala. Jadi lampu yang bawah ini auto on, otomatis on kalau parking brake dilepas. Artinya dia nyala, dia akan nyala terus, nggak bakal mati lagi. Ya, Anda mau matikan ya, Anda matikan mesin, dia mati. Tetapi ini bisa nyala dua-duanya, atas nyala, bawah nyala. Rame ya kelihatannya, tapi ya buat yang suka aja. Namanya juga modifikasi ya. Auto light-nya berfungsi nggak dengan normal? Saya cek tadi berfungsi dengan normal, nggak ada masalah. Ya, jadi kita hanya menjumper supaya DRL-nya ini nyala langsung. Ya, ikut kontak. Jadi kontak on, dia nyala. Jadi mobil saya siang hari ya akan nyalanya begini. Bawah nyala, ini nyala. Ya, atas nyala DRL-nya dan bawah juga nyala. Suka nggak suka ya tergantung orang sih, macem-macem ya. Pengennya bagaimana ya, saya pengen tampil beda aja. Karena saya tahu caranya, know-how-nya tahu, ya saya nyalakan. Dan jangan bertanya kepada saya, Pak, berapa duit? Berapa duit? Saya tidak membuka jasa untuk mengubah begini. Kalau Anda mau, Anda boleh bertanya kepada saya, ya silakan komen di bawah. Saya tidak membuka jasa, saya hanya men-share ilmu. Kalau Anda mau beli barang dari saya jual. Ah, itu fog lamp di bawah, JL3 ya. Bohlam JL3 nih, saya demokan sebentar ya, Bohlam JL3. Nah, kalau itu saya jual. Kalau Anda mau beli boleh ya, buat yang terang. Nah, apa itu JL3? Nah, ini putihnya. Putih kuningnya. Ini kuningnya. Nah, fog lamp JL3 ini kita jual ya. Jadi kalau Anda mau beli di saya boleh, Anda belilah bohlam fog lamp ini yang terang ya, supaya hujan, kabut, jalanan basah tembus. Nah, itu saya jual. Tapi kalau Anda mau bertanya, Pak, pasangin dong begini, saya hanya men-share apa yang saya tahu, Anda bisa ikut menerapkan gitu aja ya. Saya rasa cukup ya videonya. Jadi setengah hari lah saya kerjain karena saya nggak tahu wiringnya warna apa. Saya searching di Google, dapat di forum luar ternyata warna biru ya untuk lampu DRL. Lampu birunya Anda suntikan positif 12 dari rumah sekering tadi. Rumah sekering tadi kan Anda udah jumper,
keluarin setrum 12 volt plus, masukin ke kabel warna biru. Jadi si DRL ini bisa on otomatis ya. Mesin nyala, dia nyala. Kalau DRL bawah ya originalnya bawaan pabrik ini nyala otomatis juga kalau parking brake rem tangan dilepas, dia akan nyala on ya. Kalau bawaan pabriknya lampu ini kan ikut saklar lampu senja. Jadi lampu senja nyala, dia nyala. Nah, sekarang kita bikinkan dia otomatis. Nah, bagaimana pertanyaannya adalah apakah di dashboard nyala, dia punya indikator lampunya? Enggak, karena kan dia fungsinya adalah kita menjumper, jadi tidak ada hubungan dengan speedo. Nah, kalau ini kan dia nyala tuh, indikator di situnya ada. Auto nih, ini auto. Ya, kalau ini lampu senja. Jadi lampu senja memang itu nyala. Kalau kita bermainkan dari sini, lampu senja nih, posisi ini di lampu senja sekarang. Ya, dan dia original. Kalau original Anda nyalakan lampu senja, nah itu nyala. Tetapi kalau ini di posisi off, kan DRL itu juga nyala, tapi indikator itu nggak nyala. Jadi indikator itu nggak ada hubungan dengan yang kita jumper di depan. Ya, kalau originalnya kita nyalakan lampu senja, ya lampu senja di itu indikator nyala. Kalau kita fog lamp, indikator fog lamp yang nyala di atasnya tuh. Ya, ini indikator fog lamp. Nah, itu adalah indikator lampu senja. Lampu senja ini saat ini nyala nih untuk menyalakan lampu belakang. Ya, jadi DRL itu kita menjumper hanya lampu depan, lampu belakang nggak ada hubungannya. Ya. Ya, itu kan mati tuh, tapi ini nyala. Ya, jadi kita hanya menjumper di bagian depan, nggak menjumper keseluruhan. Sebenarnya kita sih bisa menjumper keseluruhan ke lampu belakang. Jadi waktu engine on, lampu belakang nyala semua. Bisa sih, cuman kayaknya nggak ada ya mobil kayak begitu ya. Semua kalau DRL di depan, belakang sih enggak. Tapi kalau mau sih bisa aja ya. Jangan dikasih di kabel birunya ada itunya, jangan diputus tapi disambung. Nah, ini saya sih hanya mau memfungsikan ininya aja di depan ya. Jadi jadinya seperti ini. Oke ya, cukup ya reviewnya. Sekali lagi saya ulang, saya tidak membuka jasa membuat ini. Anda kalau nggak jelas Anda bisa bertanya. Modalnya cukup jumperan sekring, itu aja. Ya, terima kasih.